Namaku Aruna, 33 tahun. Aku tinggal bersama suamiku. Rama, pria yang dulu membuatku percaya bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat hatiku pulang. Tapi sejak 6 bulan lalu, rumah ini tidak terasa seperti rumah lagi. Aku merasa seperti istri kedua di dalam pernikahanku sendiri. Rama dulu selalu pulang membawa cerita tentang kantornya, koleganya, bahkan hal sepele seperti makan siang yang hambar. Lalu tiba-tiba dia berubah. Pulang lebih malam, handphone selalu terbalik di meja. Kode sandi diganti. Dan ketika aku bertanya siapa yang dia chat sampai larut, jawabannya selalu, "Kerjaan, aku capek." Udah ya, tidak ada yang spesial dari jawaban itu. Tapi nada itu yang membuatku tahu ada yang salah. Karena di rumah ini, hanya aku yang masih berusaha berbicara. Semakin lama, semakin sering Rama tersenyum sendiri melihat ponselnya. Aku tahu itu bukan rekan kerja laki-laki. Perempuan punya intuisi dan intuisi jarang salah. Suatu malam, aku mendengar namanya. Nadia. Rama tidak sadar aku berdiri di belakangnya saat dia menerima telepon. Dia hanya berkata, "Aku pulang dulu, nanti kita lanjut." Dan saat aku menegurnya, dia menjawab datar. "Klien, jangan cemburu berlebihan." Cemburu? Aku bahkan belum mulai marah. Kohenya hilang. Perempuan itu tidak pernah datang ke rumah. Tapi rasanya seperti dia ada di setiap sudut rumah ini. Jihuang gitamu sochhema tiba-tiba tertawa membaca pesan. Di meja makan yang kini lebih sering kosong. Di kamar ketika Rama tidur menghadap ke sisi lain, seolah aku tidak ada. Beberapa kali aku mencoba merebut perhatiannya. Membuat makanan favoritnya. Mengajaknya bicara. Memakai parfum yang dulu dia suka. Tapi tidak ada yang berhasil. Aku merasa seperti hiasan. Ada, tapi tidak dipedulikan. Komeraza. Aku istri kedua. Dan istri pertamanya adalah perempuan yang tak pernah kulihat. Suatu sore, Rama mandi dan meninggalkan laptopnya terbuka. Sesuatu yang jarang terjadi. Ada notifikasi masuk di layar. "Nadia, hati-hati di jalan." Hatiku serasa jatuh. Tubuhku gemetar, tapi aku tetap membuka pesan sebelumnya. Ada foto makan malam. Ada percakapan manis. Ada panggilan video. Bahkan ada kalimat yang membuatku hampir tidak bisa bernapas. "Enak ngobrol sama kamu." Istriku udah gak kayak dulu. Istrinya, aku. Dalam sekejap, aku bukan lagi seseorang yang dia cintai. Aku hanya nama dalam kartu keluarga. Aku menunggu Rama pulang. Tanpa marah, tanpa teriak. Hanya duduk di sofa dengan hati yang remuk. Saat dia masuk, aku hanya bertanya, "Apa kamu bahagia sama dia?" Rama terdiam. Wajahnya pucat seperti melihat hantu. "Aku, Aruna, ini gak seperti yang kamu pikir." Aku tersenyum pahit. Itu selalu alasan pertama dari orang yang menyembunyikan sesuatu. "Kalau memang tidak seperti itu," kataku pelan. "Kenapa kamu lebih sering tertawa dengan dia daripada denganku?" Dia tidak punya jawaban. Dan itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Kami bicara lama malam itu. Tentang kesepian. Tentang kurangnya komunikasi. Tentang keluarga kami yang hampir hancur tanpa suara. Rama menangis. Aku tidak. Karena ketika hati sudah terlalu sakit, air mata pun gak keluar. "Aku salah," katanya lirih. "Aku lupa bagaimana mencintaimu." Itu pertama kalinya aku melihat penyesalannya. Dan entah kenapa, justru saat itu aku merasa bukan lagi istrinya. Aku merasa seseorang yang kehilangan rumah. Tanpa pernah pergi. Bagian 7, setelahnya, kami tidak langsung bercerai. Kami juga tidak langsung baik-baik saja. Hubungan yang hancur tidak bisa disatukan dengan kata maaf saja. Tapi aku belajar sesuatu.
Perselingkuhan tidak selalu dimulai dengan sentuhan. Kadang ia dimulai saat perhatian diberikan kepada orang lain. Saat cinta diberikan sedikit demi sedikit ke orang yang bukan pasangan. Aku berusaha memperbaiki diri. Rama berusaha memperbaiki semuanya. Kami mencoba lagi perlahan dari awal. Tapi luka itu tetap ada. Dan aku masih berjuang untuk mencintai diriku sendiri lagi. Karena sebelum menjadi istri, aku adalah manusia yang pantas dihargai. Dan aku tidak akan pernah lagi menjadi istri kedua di rumahku sendiri.